Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kreatif SMK Musi. Kali ini Ibu akan menyampaikan materinya kelas 11, masih dengan ibadah atau fikih, tetapi materinya kita sudah berbeda. Kalau sebelumnya fikihnya itu kita belajar tentang tabligh dan dakwah, untuk kali ini kita akan belajar tentang ariyah dan luqatah. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, bahwa Bu Umu akan menyampaikan informasi sedikit tentang materi ini ya, bahwa yang namanya ariyah itu kita meminjam barang tanpa ada ganti rugi. Jadi kita meminjam barang tanpa ada ganti rugi, di mana kita meminjam sesuatu, kita menjaganya, dan kita tidak mengganti kerugian karena kita mampu menjaganya dengan baik dan benar, seperti itu. Kemudian kalau luqatah itu kita menemukan barang tetapi kita tidak memiliki, kita tidak mengetahui siapa pemiliknya. Misalkan kita menemukan sesuatu di jalan, sebuah benda atau barang. Lah itu tapi kita tidak tahu siapa pemiliknya. Kita sudah berusaha mencari tahu siapa pemiliknya, kemudian barang ini yang menjatuhkan siapa, tetapi tidak ketemu. Sampai akhirnya barang itu kita simpan, kemudian sudah diumumkan kemana-mana, tetapi tidak ada yang mengakui. Lah itu namanya luqatah, barang yang kita temukan tetapi tidak mengetahui siapa pemiliknya. Dalam istilah Islam dinamakan ariyah, yang bermakna pinjaman tak berbunga. Pinjam meminjam dalam kehidupan bermasyarakat adalah hal yang biasa dilakukan. Hal itu terjadi karena manusia saling membutuhkan untuk memenuhi hajat kehidupannya. Oleh karena itu, agama Islam memberikan aturan-aturan dalam pelaksanaan pinjam-meminjam, baik dasar hukumnya, syarat, rukunnya, maupun hak dan kewajiban bagi orang yang terlibat dalam pinjam-meminjam. Jadi, pada intinya, pinjam-meminjam memiliki arti memberikan barang yang kita miliki kepada orang lain untuk sementara waktu. Dalam kegiatan pinjam-meminjam, barang yang kita pinjamkan tidak hanya berupa uang, melainkan benda-benda lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang meminjamnya. Barang tersebut bisa berupa pensil, penghapus, buku, kendaraan, dan benda-benda yang bermanfaat lainnya. Materi yang berikutnya yaitu mengenai hukum pinjam-meminjam. Hukum pinjam-meminjam terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang menjelaskan tentang perintah tolong-menolong dalam urusan kebaikan. Salah satu bentuk tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat adalah pinjam-meminjam. Jadi, pada dasarnya, hukum asal pinjam-meminjam adalah mubah atau boleh. Hukum pinjam-meminjam bisa berubah sesuai dengan alasan yang melatar belakanginya, yakni yang pertama, mubah, maknanya boleh, sesuai hukum asal dari pinjam-meminjam. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang kedua, sunnah, maknanya ada nilai kebaikan apabila praktik pinjam-meminjam dilakukan. Misalnya, meminjami mobil untuk mengantar tetangga yang sedang sakit ke rumah sakit. Jadi, jika alasannya untuk kebaikan, maka hukum pinjam-meminjam menjadi sunnah. Yang ketiga, yaitu wajib. Maknanya ada keharusan dalam pelaksanaan pinjam-meminjam. Sebagai contoh, dalam kondisi keuangan yang cukup bahkan berlebih, kita memberi pinjaman uang kepada tetangga yang sangat membutuhkan untuk pengobatan. Pada saat itu, kondisi tetangga yang sakit harus dilakukan operasi untuk menolong jiwanya. Maka, menjadi wajib hukumnya
bagi seseorang yang meminjamkan uang untuk orang yang membutuhkan. Yang selanjutnya yaitu haram. Maknanya dihukumi dosa bila terjadi akad pinjam-meminjam. Misalnya, memberikan pinjaman kepada orang untuk berjudi, minum minuman keras, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang agama. Materi yang selanjutnya yaitu rukun pinjam-meminjam. Maksud rukun di sini adalah hal-hal yang harus ada dalam pelaksanaan pinjam-meminjam. Apabila tidak terpenuhi salah satu atau beberapa rukunnya, maka dianggap tidak sah. Rukun pinjam-meminjam ada 5, yaitu yang pertama adalah mu'ir atau orang yang meminjami. Yang kedua, musta'ir, orang yang meminjam. Yang ketiga, musta'ar atau barang yang dipinjam. Yang keempat, batas waktu. Yang kelima, ijab qabul atau ucapan atau keterangan dari kedua belah pihak. Materi yang selanjutnya yaitu syarat pinjam-meminjam. Maksud dari syarat adalah hal-hal yang harus ada sebelum kegiatan pinjam-meminjam dilaksanakan. Adapun syarat-syarat pinjam-meminjam adalah yang pertama, syarat bagi orang yang meminjam, yaitu berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Jadi, seseorang yang meminjami haruslah tulus atau tanpa adanya paksaan dari orang lain. Yang kedua, barang yang dipinjamkan milik sendiri ataupun barang tersebut menjadi tanggung jawabnya sendiri. Jadi, barang yang nanti akan dipinjami haruslah milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Kemudian, syarat bagi orang yang meminjam, yaitu mampu berbuat kebaikan atau mengambil manfaat barang yang dipinjam. Kemudian, mampu menjaga barang yang dipinjam dengan baik. Jadi, kita harus mampu menjaga barang yang kita pinjam dengan baik-baik dan mengembalikannya tanpa ada kerusakan atau cacat sedikit pun. Ada beberapa catatan penting dalam melaksanakan kegiatan pinjam-meminjam. Untuk menjaga hubungan baik antara peminjam dan yang meminjami, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, barang yang dipinjam selayaknya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak melanggar aturan agama. Yang kedua, peminjam hendaknya tidak melampaui batas dari sesuatu yang dipersyaratkan orang yang meminjamkan. Yang ketiga, peminjam merawat barang pinjamannya dengan baik sehingga tidak rusak. Kemudian, peminjam harus mengembalikan pinjamannya sesuai waktu yang telah disepakati. Apabila peminjam dalam waktu yang sudah disepakati belum dapat mengembalikan, maka harus memberitahukan dan meminta izin kepada yang meminjamkan agar si peminjam dapat meminjam barangnya lebih lama lagi. Dan yang terakhir, hendaknya orang yang meminjami memberi kelonggaran waktu kepada peminjam apabila peminjam melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Materi yang berikutnya yaitu tentang macam-macam ariyah atau pinjam-meminjam. Yang pertama, ada ariyah mutlak, yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk meminjam saja atau dibolehkan orang lain. Contohnya,
Kita meminjamkan sebuah alat kepada teman kita, akan tetapi kita tidak memberitahukan kegunaan atau manfaat dari alat tersebut pada saat akad pinjam-meminjam terjadi. Yang kedua yaitu ariyah muqayyad. Ariyah muqayyad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik yang disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Peminjam harus bisa menjaga batasan-batasan tersebut kecuali jika kesulitan untuk mengambil manfaat barang tersebut. Materi yang berikutnya yaitu tentang hak dan kewajiban pemberi pinjaman atau mu'ir dan peminjam atau musta'ir. Antara pemberi pinjaman dan peminjam harus selalu menjaga hak dan kewajiban dalam pinjam-meminjam. Hak dan kewajiban tersebut antara lain: yang pertama, hak dan kewajiban pemberi pinjaman atau mu'ir, yaitu menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Kemudian, barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Dan barang tersebut tidak didasarkan atas riba. Yang kedua, hak dan kewajiban peminjam atau musta'ir. Yang pertama, harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat. Yang ketiga, jika harus mengeluarkan biaya, maka biaya ditanggung oleh si peminjam. Dan yang terakhir, selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawab berada pada peminjam. Itu tadi penjelasan tentang ariyah dan luqotah ya. Coba kalian sekarang ingat-ingat apakah ariyah dan luqotah ini pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan iya, coba kalian tuliskan pada selembar kertas apa saja yang pernah kalian apa saja yang masuk dalam kategori ariyah. Nanti apa saja yang masuk dalam kategori luqotah. Lah nanti itu lembarannya itu kalian kumpulkan di meja Bu Umum menggunakan satu lembar kertas. Begitu ya. Untuk materi ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk OHB materinya berarti 2. Yang kemarin yang pertama ada yang ibadah yang pertama itu tentang tablik dan dakwah, kemudian yang kedua itu tentang ariyah dan luqotah. Nanti insya Allah soalnya dalam bentuk ABC, soalnya 10, artinya kalau 2 materi nanti Ibu akan membaginya menjadi 5-5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.